Aku menjerit sepanjang malam, kecoak-kocak menggigit seluruh tubuh dan wajahku. Ini adalah kesaksian Farah Abu Ayyas, jurnalis kantor berita Tasnim dari dalam penjara Zionis Israel. Farah Abu Ayyas, jurnalis Palestina berusia 25 tahun, telah berada dalam tahanan Zionis sejak 6 Agustus 2025. Dia ditangkap dalam sebuah penggerebekan malam di rumahnya di Beit Umar, dan setelah dipindahkan ke berbagai pusat penahanan, kini sudah lebih dari 200 hari ditahan di penjara Damon. Apa tuduhannya? Menceritakan kehidupan warga Palestina di tepi barat. Menurut laporan, Farah selama masa penahanannya, setidaknya pada awal penahanan, mengalami periode kelaparan berat selama 15 hari dan berkali-kali menjalani interogasi. Penjara Damon, tempat dia saat ini ditahan, berada di kawasan pegunungan di selatan Haifa. Sekitar 78 perempuan Palestina ditahan di penjara ini. Menurut para pengacara, para tahanan tidak ada akses terhadap radio, televisi, buku, atau komunikasi dengan keluarga. Jendela sel juga sengaja dibiarkan terbuka pada malam hari, dan para tahanan tidak memiliki fasilitas pemanas yang memadai. Pengawasan 24 jam dengan kamera CCTV, bahkan di ruang perawatan medis, merupakan bagian dari kondisi yang terdokumentasi di penjara tersebut. Laporan juga menyebutkan adanya pemeriksaan badan yang berulang kali dan bersifat merendahkan dan melecehkan. Kisah yang dipublikasikan tentang kondisi Farah menunjukkan bahwa sejak penahanannya, dia berkali-kali dipindahkan dari sebuah penjara ke penjara lain seperti Maskubia, Ayalon, dan juga Damon. Menurut pengacaranya, dia menghadapi kondisi seperti sel isolasi di bawah tanah, tekanan psikologis, lingkungan kotor dan tidak higienis, kekurangan pakaian dan kebutuhan dasar, dan pengabaian terhadap kondisi fisiknya. Farah juga mengatakan kepada pengacaranya bahwa di salah satu pusat penahanan, kepalanya dibenturkan ke dinding. Dia dirantai dan dipaksa untuk mencium bendera Israel. Menurut data resmi, lebih dari 30 jurnalis Palestina saat ini berada di penjara Israel. Selain itu, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 25.000 kasus pembatasan dan penghapusan konten terkait Palestina. Penangkapan Farah dipandang sebagai bagian dari pola yang sama, penangkapan terhadap mereka yang menyampaikan cerita dan fakta di Palestina. Sejak 7 Oktober 2023 hingga kini, sekitar 300 jurnalis telah dibunuh oleh Israel di Palestina, Lebanon, dan juga di Iran. Hal ini membuat profesi jurnalis pada tahun 2025 menjadi 59,5% lebih berbahaya. Menurut hukum internasional, jurnalis di zona perang diklasifikasikan sebagai warga sipil. Pasal 79 Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa dan Resolusi Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa jurnalis harus dilindungi, bukan ditahan, dihinakan, dipermalukan, atau dilumpuhkan karena pekerjaan jurnalistik mereka.